Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih kalian semua? Kalau Lausu sih puji Tuhan, Lausu sehat-sehat aja di sini. Lausu harap kalian semua sekeluarga juga baik-baik aja ya. Nah, pada hari ini kita mau merayakan Hari Natal. Kalian semua pasti udah tahu kan, Hari Natal itu kita memperingati hari kelahirannya Tuhan Yesus. Jadi, kita tuh merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kenapa sih kita harus senang sama kelahiran Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua dari ikatan dosa. Nah, untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan perayaan Natal kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa ya. Ikutin Lausu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih boleh mengizinkan kami semua untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Ya Tuhan, meskipun pada hari ini kami merayakan Natal hanya di rumah, tetapi biarkanlah semangat Natal selalu ada di dalam hati kami. Ya Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Berkati juga teman-teman kami semua yang mungkin belum dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, pada tahu nggak sih kenapa kita harus bersuka cita akan kelahiran Tuhan Yesus? Ya, betul sekali. Karena Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kita semua. Jadi, kita harus bersuka cita karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu Aku Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
di jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita Natal, mari kita sama-sama berdoa ya. Adik-adik boleh ikutin Lause Iren berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah datang
dan lahir ke dunia. Kami sekarang mau mendengarkan cerita Natal tentang Tuhan. Tuhan tolong kami mendengar, kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam dunia ini ada banyak sekali pilihan. Adik-adik mau pilih es krim rasa coklat atau es krim rasa stroberi? Adik-adik mau permen rasa susu atau permen rasa buah-buahan? Adik-adik mau susu rasa coklat atau rasa stroberi? Ada banyak sekali pilihan. Adik-adik mau nonton film Naruto atau mau nonton Upin Ipin? Ada banyak pilihan di televisi ataupun juga di handphone kita untuk ditonton. Adik-adik mau pilih makan nasi atau mau makan mie? Mau makan permen atau mau makan nasi? Adik-adik mau mandi atau mau nonton sebentar lagi? Adik-adik mau ngerjain PR atau adik-adik mau main game dulu sebentar? Dalam dunia ini ada banyak sekali pilihan yang adik-adik harus ambil setiap hari. Mau pilih A atau mau pilih B. Sama seperti adik-adik banyak pilihan, hari itu Bapak Yusuf juga diperhadapkan pada banyak pilihan. Pilihan-pilihan yang sulit. Pilihan apa ya yang harus dipilih oleh Bapak Yusuf? Apa aja ya? Adik-adik, Bapak Yusuf ini adalah tunangan dari Ibu Maria. Bapak Yusuf dan Ibu Maria bertunangan. Zaman dulu, kalau laki-laki, perempuan, lalu mereka mengenal, lalu mereka dekat. Sebelum masa menikah, mereka itu akan melewati masa yang disebut masa tunangan. Masa tunangan adalah ikatan yang lebih resmi, menyatakan kamu adalah milik saya adalah milik kamu. Nah, setelah tunangan, baru mereka bisa menikah, lalu mereka bisa hamil dan memiliki anak. Hamil dan memiliki anak hanya boleh dilalui pada masa pernikahan. Tapi hari itu, Bapak Yusuf mengalami kejadian yang berbeda daripada biasanya. Ibu Maria dikabarkan hamil. Hah? Ibu Maria hamil? Kok bisa? Padahal Bapak Yusuf dan Ibu Maria belum menikah. Kenapa Ibu Maria bisa hamil? Hah? Ini gawat. Ibu Maria dikabarkan sudah hamil. Bapak Yusuf bisa-bisa berpikir, wah, anak siapa yang ada di dalam perutnya Ibu Maria kalau bukan anak saya? Wah, ini gawat. Adik-adik, zaman dulu kalau seorang perempuan ketahuan hamil sebelum dia menikah, orang-orang akan melemparinya dengan batu. Orang-orang akan melemparinya dengan batu. Aduh, Bapak Yusuf ini gak tega kalau Ibu Maria sampai dilempari orang-orang dengan batu. Bapak Yusuf punya beberapa pilihan. Yang pertama, Bapak Yusuf mengumumkan kalau Ibu Maria itu hamil dan mereka akan berpisah. Karena itu bukan anaknya Bapak Yusuf. Tapi orang-orang akan melempari Ibu Maria dengan batu. Karena Ibu Maria sudah hamil di luar pernikahannya dengan Bapak Yusuf. Atau pilihan yang kedua, Bapak Yusuf meninggalkan Ibu Maria secara diam-diam. Gak ada yang tahu. Diam-diam. Bapak Yusuf akan menceraikan atau meninggalkan Ibu Maria secara diam-diam. Tidak ada yang tahu
maka Ibu Maria tidak akan dilempari batu oleh orang-orang sekitar. Bapak Yusuf harus pilih yang mana ya? Pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Adik-adik, Bapak Yusuf ini adalah orang yang tulus hatinya, yang baik hatinya. Dia tidak mau Ibu Maria itu dilempari batu. Maka dia berpikir, saya akan meninggalkan Maria diam-diam. Jangan ada yang tahu, supaya Maria tidak perlu mengalami kesakitan karena dilempari batu oleh orang-orang. Tapi adik-adik, waktu Bapak Yusuf berpikir mau meninggalkan Ibu Maria, pada malam hari Bapak Yusuf tidur. Di tengah tidur itu, malaikat datang kepada Bapak Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata demikian di dalam mimpi kepada Bapak Yusuf. Dalam Injil Matius 12, dalam Injil Matius 1 ayat 21 sampai 22 diceritakan bahwa malaikat tersebut berkata demikian kepada Bapak Yusuf. Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang ada dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan bayi itu dan kamu berdua harus memberi nama dia Yesus. Yesus punya nama lain yaitu Immanuel, artinya Allah bersama dengan kita. Yesus ini yang satu kali nanti akan menjadi besar, dia akan mati dan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Maka Yusuf menikahlah dengan Ibu Maria. Lalu Yusuf bangun. Yusuf waktu bangun dia berpikir, malaikat menyuruh aku menikahi Ibu Maria. Baiklah, aku akan melakukannya. Maka Yusuf mengambil pilihan yang ketiga, yaitu menikahi Ibu Maria. Ibu Maria melahirkan seorang bayi, yaitu bayi Yesus. Bayi Yesus itu bertumbuh besar, dan ketika bayi Yesus besar, dia mati di salib, menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Adik-adik, di hari Natal ini, Lause Iren ingin mengajak adik-adik, ingin mengajar adik-adik bahwa dalam hidup kita, sampai nanti adik-adik besar, kita semua akan berhadapan dengan banyak pilihan. Mau pilih A atau mau pilih B. Mau pilih jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Atau mau pilih jalan yang A itu baik, yang B juga baik. Mau pilih yang mana? Dalam hidup kita, sama seperti Bapak Yusuf, kita akan berhadapan dengan banyak pilihan-pilihan dalam hidup. Adik-adik, kalau adik-adik bingung dengan pilihan-pilihan yang harus diambil, Lause Iren mau mengajar kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ada begitu banyak pilihan, mari di tengah pilihan itu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang harus saya pilih? Tuhan Yesus, apa yang harus saya pilih? Saya mau taat kepada tuntunan Tuhan. Selain berdoa, kita juga mau baca firman Tuhan dengan setia. Firman Tuhan itu akan mengajar kita, akan memberitahu kita pilihan mana yang harus diambil. Adik-adik, Lause Iren mau ngajar kita sekali lagi berdoa dan membaca firman Tuhan supaya kita tahu dengan bijaksana pilihan-pilihan mana yang kita mau ambil. Seperti Bapak Yusuf. Waktu Bapak Yusuf bingung, malaikat datang kepada Bapak Yusuf dalam mimpi dan Bapak Yusuf taat kepada tuntunan Tuhan melalui malaikat. Kita juga mari taat kepada tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, dan melalui hikmat kepintaran yang Tuhan kasih buat setiap kita. Kalau misalnya
adik-adik sedang bingung atau menghadapi masalah, membutuhkan jalan keluar, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jalan mana yang harus saya ambil? Pilihan mana yang harus saya ambil? Melalui hikmat yang Tuhan kasih, melalui firman Tuhan yang kita baca, Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada hati kita, kepada pikiran kita, supaya kita tahu jalan mana yang harus kita ambil, pilihan mana yang harus kita ambil, supaya rencana Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bapak Yusuf itu taat kepada tuntunan Tuhan lewat malaikat. Maka rencana Tuhan bisa terjadi untuk dunia ini. Coba bayangkan kalau hari itu Bapak Yusuf tidak taat kepada tuntunan Tuhan. Coba bayangkan kalau waktu itu Bapak Yusuf mengambil jalannya sendiri. Wah, bisa gawat. Adik-adik, mari kita taat kepada tuntunan Tuhan. Kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, lalu kita taat. Maka rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Adik-adik, hari itu Tuhan Yesus memilih datang ke dunia, lahir sebagai bayi yang lemah, lahir di tempat yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus juga datang di keluarga yang sangat sederhana. Semua jalan itu Yesus pilih supaya dia dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, satu hari akan hidup di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Semua itu terjadi karena Yesus memilih untuk menyelamatkan kita, datang, lahir ke dunia yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memilih jalan yang luar biasa menyelamatkan kita dari dosa. Bapak Yusuf hari itu taat kepada tuntunan Tuhan dan memilih jalan yang dituntun oleh Tuhan. Hari ini, di hari Natal, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama berjanji kepada Tuhan kalau kita juga akan memilih jalan-jalan yang membuat Tuhan itu senang. Memilih A atau memilih B yang Tuhan itu senang. Memilih untuk taat kepada orang tua, memilih untuk rajin sekolah minggu, memilih untuk mengasihi kakak atau adik, memilih untuk rajin mengerjakan PR, memilih untuk rajin belajar. Ya, adik-adik, di tengah hidup adik-adik dan Lause Iren yang begitu banyak pilihan, mari kita belajar seperti Yusuf kepada Tuhan. Taat kepada tuntunan Tuhan, memilih jalan yang Tuhan suka. Adik-adik, selamat hari Natal! Di hari Natal ini Tuhan Yesus sudah lahir buat adik-adik. Tuhan Yesus juga mati untuk adik-adik dan Lause Iren. Mari di hari Natal ini juga di tahun-tahun berikutnya kita memberikan hidup kita buat Tuhan, taat kepada tuntunan Tuhan, dan memilih pilihan-pilihan yang Tuhan senang. Selamat hari Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, beri kami hikmat, tolong kami rajin berdoa, tolong kami setia membaca firman Tuhan, supaya kami tahu, supaya kami taat kepada tuntunan Tuhan, supaya kami bisa memilih hal-hal yang Tuhan suka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bisa merayakan Natal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Bapa kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Terima kasih. Adik-adik, semoga firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan juga orang-orang di sekitar kita ya. Di hari Natal ini, langsung mau kita semua berbahagia dan juga menyebarkan kebahagiaan itu ke orang-orang di sekitar kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari sama-sama kita tutup dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Ya Tuhan, kiranya ibadah Natal pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau sudah mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa. Amin. Sekian ibadah Natal sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa stay safe kalian di rumah.